Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas Big Data. Hari ini bahasan kita adalah tentang sampling dan metode sampling. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam Big Data itu bagaimana kita memining data dari data yang sangat besar sehingga data itu menjadi informasi yang valuable gitu ya. Informasi yang bisa kita manfaatkan untuk pengambilan kesimpulan. Nah, sehingga kita perlu menganalisis data tersebut. Nah, dari data yang banyak tersebut, ada kalanya kita tidak bisa mengambil semua data yang ada. Sehingga kita harus mengambil sebagian data dari keseluruhan data tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi bahwa data yang ada itu tidak lengkap. Jadi ada beberapa data yang memang datanya tidak lengkap setelah kita melakukan proses cleaning. Atau bisa jadi datanya yang sedemikian besar, prosesor kita tidak mumpuni untuk melakukan pengolahan terhadap data yang banyak tersebut. Sehingga kita hanya perlu mengambil sebagian dari data tersebut. Kemudian bisa jadi kalau kita mengolah data sebanyak itu tentunya kita akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga pertimbangannya adalah pertimbangan waktu gitu ya. Atau kita bisa juga bicara biaya. Tentunya kalau data semakin banyak, biayanya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan sampling, di mana sampling ini hanya meneliti atau menganalisis bagian data dari populasinya, dari data yang banyak tadi. Nah, tetapi yang lebih utama lagi biasanya kalau kita melakukan penelitian, kita mau menganalisis data, kalau misalnya penelitiannya bersifat destruktif, tentunya kita tidak bisa melakukan untuk keseluruhan data yang ada. Sehingga sampling menjadi sangat penting. Jadi sampling itu adalah hanya meneliti sebagian data dari keseluruhan populasi yang ada. Oke, tadi kita sudah bicara apa itu sampling ya. Jadi sampling itu kita hanya meneliti sebagian data dari populasi. Nah, pada saat kita melakukan penelitian atau melakukan analisis data hanya sebagian yang kita ambil dari populasi, artinya kita mengambil sampel. Nah, bagaimana caranya supaya sampel yang kita ambil itu bisa kita lakukan generalisasi atau sampel tersebut adalah sampel yang representatif. Yang representatif itu gimana? Yang representatif itu adalah sampel yang bisa mewakili atau menggambarkan karakteristik dari populasi. Data kita itu representatif, maka ada teknik atau ada cara bagaimana cara mengambil sampel dari sebuah populasi, di mana kita menyebutnya sebagai metode sampling. Di dalam metode sampling itu sebetulnya ada dua cara bagaimana kita mengambil sampel dari populasi. Yang pertama itu kita bicara probability sampling. Probability sampling ini adalah setiap unit yang ada di dalam populasi itu mempunyai peluang untuk terambil sebagai sampel. Kalau kita bicara probability sampling, ini sebetulnya kita bicara data yang nanti kepentingannya kita perlu melakukan generalisasi. Dan data ini sangat representatif, tadi saya katakan, karena dia punya peluang, semua unit yang ada di dalam populasi itu punya peluang untuk terambil sebagai sampel. Nah, kemudian cara yang kedua itu adalah non-probability sampling. Kalau kita bicara non-probability sampling, ini adalah sebetulnya pilihan di mana sifatnya lebih subjektif. Jadi subjektif berdasarkan kepentingan peneliti atau kepentingan analis untuk melakukan analisis data. Jadi bedanya apa nih antara probability sampling dengan non-probability sampling? Tadi kalau kita bicara probability sampling tentunya dia lebih representatif dan kemudian kita bisa melakukan generalisasi gitu ya. Sementara kalau kita bicara non-probability sampling itu kita bicaranya practical atau convenience dari sudut pandang researcher atau peneliti.
Oke, kita masuk ke probability sampling anak-anak ya. Nah, di dalam probability sampling ini ada beberapa cara. Yang pertama itu kita menyebutnya sebagai SRS atau Simple Random Sampling. Simple Random Sampling ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan. Keuntungannya dia sebetulnya highly representative sample. Jadi dia sangat representatif gitu ya. Kendalanya biasanya kalau menggunakan simple random sampling itu dia expensive gitu ya, kemudian agak sulit juga dan kurang efisien gitu ya. Tetapi kalau kita melihat keuntungannya bahwa dia sangat representatif, maka memang simple random sampling itu adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan. Nah, caranya gimana? Namanya juga simple random sampling. Jadi kita mengambil data atau mengambil sampel secara acak. Sehingga di dalam simple random sampling, semua unit yang ada di dalam populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk bisa terambil sebagai sampel. Nah, kemudian kita bicara ada kompleks probability sampling. Nah, biasanya kalau kita bicara kompleks probability sampling, ada beberapa macam kompleks probability sampling, diantaranya ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, kemudian ada area sampling, kemudian kita punya juga yang namanya kuota sampling, kemudian kita punya juga yang namanya systematic sampling. Nah, itu anak-anak mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai sampling dan metode sampling untuk part 1 di video ini. Nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Lebih jelasnya kita akan menonton video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.